Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ana Imelda, SPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Tanah Datar. Pada video kali ini saya ingin berbagi diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di tempat saya mengajar. Kemudian video ini merupakan salah satu untuk melengkapi tugas pendidikan guru penggerak, yaitunya aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, yaitunya UPT SDN 13 Minangkabau. Selamat menyaksikan. Tadi apa udah sih? Menyebarkan informasi. Diseminasi yaitu proses penyebaran informasi, ide, dan pengetahuan atau inovasi Bapak Ibu kepada audiens. Jadi Bapak Ibu sebagai audiens, saya sebagai materinya itu yang lebih luas dengan tujuan meningkatkan pemahaman, adopsi atau penerapan dari materi yang disebarkan. Nah, sebelum kita masuk, kita sedikit dulu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berdiri. Kita berdiri biar kita lebih kelihatan bahagia ya biar kita bahagia. Nah sekarang supaya Bapak Ibu lebih bahagia lagi, silakan lihat pasangannya masing-masing berikan senyum secantik mungkin, sebahagia kita beri senyum selama 30 detik sehingga nantinya kelihatan senyum ini membawa sesuatu bahagia. Boleh itu yang sesuatu yang diminta. Nah, silakan. Sudah, silakan. Bahagia Bapak Ibu. Bahagia. Nah, Bapak ini juga bisa Bapak Ibu terapkan di dalam lokal. Apabila anak-anak main saja dengan senyum kita bisa lebih bahagia. Yang endingnya nanti itu seperti Bu Neng bilang tadi, boleh ketawa Bu, itu akhirnya kita kelihatan bahagia. Nah, apakah Bapak Ibu setuju bila tolong Bapak Ibu jawab di hati, siapkan pertanyaan, siapkan jawaban di hati Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju. Setuju semuanya? Setuju Bu. Pemberian hukuman ya Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Gimana? Setuju yang lain? Setuju. Setuju. Oke. Yang ketiga, guru berperan sebagai teman siswa. Bagaimana? Setuju. Oke, jawaban ini nanti akan terjawab sendiri. Bagaimana sikap kita terhadap politik? Bagaimana pemberian hukuman, pemberian itu hadiah, dan menganggap siswa sebagai teman. Oke. Nah, ini
dia mindset kita mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau kita melakukan kurikulum merdeka, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar terdiferensiasi, kan? Terdiferensiasi yaitu suatu bagaimana kita menyikapi murid kita perbedaan masing-masing siswa kita. Bagaimana kita menghadapinya? Contoh, dalam belajar, misalnya murid A itu aktifnya bukan naik. Yang kedua, murid B itu dia sedang saja. Jadi bagaimana kita supaya proses pembelajaran itu berlangsung secara baik. Nah, disinilah peran kita, itu yang namanya terdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila ada 6 dimensinya. Yang pertama, kreatif, bernaratif, mandiri, ada lagi disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian sebagai pendidik, kita sebagai pendidik, tujuannya adalah agar menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Itu. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, itulah budaya disiplin positif, Bapak Ibu. Yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, mengenai kebutuhan kebebasan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang keempat, kesenangan dan penguasaan. Nah, di sini anak kita kebutuhan dasarnya manusia itu ada yang bertahan hidup. Yang pertama, contohnya dengan apa, Bapak Ibu? Makan,
minum, sandang, pangan. Nah, itu bertahan hidup. Yang kedua, kebebasan. Sama dengan kita, bagaimana cara kita, proses kita mengajar, bagaimana proses kita memanusiakan manusia, itu merupakan kebebasan. Tapi kalau kita di dalam lokal diganggu, oh begini dengan aturan-aturan yang ada dari atas, mungkin kita nggak bebas ya Bapak Ibu. Begitu juga anak murid kita harus bisa bukan bebasnya, tapi bebas dia dari segi contoh kita dalam diskusi beri kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kasih sayang. Contoh anak kelas 2, 3 itu tanya, ibu ini itu bu ini itu bu. Dia perlu kasih sayang dari kita. Bagaimana kita menjadi dia sesuatu yang perlu kasih sayang. Nah, anak umur 1 sampai 1 tahun sampai 8 itu masih usia usia perlu kasih sayang. Iya. Kemudian yang keempat itu kesenangan. Anak usia bawah, anak usia 1 sampai 8 tahun itu perlu kesenangan, kebahagiaan. Jadi kalau kita belajar dengan ketegangan, dengan rasa tidak aman, dengan ancaman, tidak ada senangnya, bahagianya, mungkin anak kita akan sulit ke belakang. Kemudian yang kelima, penguasaan. Anak kelas 2, anak asyik dan bahagia. Oke, silakan Rifa. Nah, silakan duduk. Terima kasih. Yuk. Nah, boleh. Silakan. Wah, mantap. Nah, pintar. Istain itu gimana? Memang siap. Kalau siap tuh emang siap. Dodo istain. Siap. Yuk Nuri. Tadi anak ibu udah tuangkan ke kertas stick note namanya. Jadi sekarang ibu kelompokkan. Tadi ibu udah bilang, Alifa. Tadi ibu udah bilang nanti akan tahu itu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik yang bisa kita ambil dari keyakinan kelas ini. Contoh yang pertama, halo. Yang pertama itu kelas bersih dan guru sopan, anak murid pun bahagia. Tapi setuju anak ibu? Hai. Kelasnya bersih, gurunya sopan. Mungkin di sini guru dan semua warga di kelas 2 harus bersikap sopan santun. Kemudian karena dia sopan, kelasnya bersih, kita belajarnya bahagia. Setuju? Kita pakai yang ini ya.
Kelas bersih, semuanya bersikap sopan dan bahagia. Oke. Nah, nilai kebajikan apa yang dapat kita ambil di sini? Kebersihan yang pertama dulu. Kelasnya bersih, ada nilai kebajikannya bersih. Jadi kelas menjadi bersih. Kemudian lagi sopan santun. Itu termasuk apa? Sikap ramah tamah. Kemudian kalau kita bersih, kelas bersih, tentu ada tanggung jawab. Kita bikin nanti daftar piketnya. Ya, harus ada yang ikut. Yang ada misalnya hari Senin daftar piketnya itu Nuri dan Adira. Dia harus bertanggung jawab. Contoh, ya, itu contoh. Nuri dan Adira. Adira dan Nuri hari Senin harus piket. Karena kita sudah bikin keyakinan kelas kita tadi. Ngerti anak ibu? Alhamdulillah. Kemudian lagi ada bersih dan wangi, lingkungan bersih lagi. Kemudian keyakinan kelasnya ada gambar kucing. Mungkin ini kucing itu orangnya asik, bahagia. Mungkin kelas yang bahagia maksud anak ibu ini. Kemudian ada lagi pengen kelas bersih, kelas bagus dan cantik. Wah, sama dengan tadi, bersih. Kita satu bersih ya, kita satukan. Aku ingin kelasku bersih, aku ingin teman-temanku bahagia lagi sesuai dengan nomor 1 tadi. Kemudian lagi pengen bersih, pengen ada bunga dan pengen ada gambar. Bersih lagi, boleh. Keyakinan kelas 2 ada bunga-bunga di sini. Orang-orang boleh. Orang-orang rame, anak ibu rame, tapi tetap bersatu, kata Fauzia. Ini gambar bunga yang bersatu. Jadi kita harus kompak. Bagus Fauzia. Kemudian lagi, menjaga kebersihan kelas, menjaga sikap kelasnya cantik. Sama dengan yang di atas. Aku mau kelas bersih, cantik kayak bunga. Ini dia. Bersih lagi, udah ada yang di atas tadi ya. Bersih, nyaman, cantik, sama. Nah, jadi kita sepakati 3. Yang pertama itu kelasnya kelas bersih. Bersih ya, lawak lo. Ada ibu yang unik-unik tuh, golak nak ibu nak. Kelas bersih. Yang kedua tadi apa? Semua warga kelas sopan dan sopan santun. Kita ini keyakinan kelas yang kita bikin, kesepakatan yang kita buat dari kegiatan yang sudah Anak buat. Kelas 2. Kemudian apa lagi? Harus bahagia. Jadi anak ibu ini 3 kesepakatan kelas yang sudah kita bikin, yang sudah kita buat bersama. Yang dari anak ibu ya, dan juga kita sepakati dari yang banyak itu, ini hasilnya ada 3.
Yang pertama, nah Ibu pengen kelasnya bersih. Jadi kalau bersih, kita lakukan piket. Ada jadwal piketnya nanti. Kemudian lagi. Iya. Kemudian semua warga kelas 2, semua anak Ibu, termasuk Ibu, harus bersikap sopan santun, ramah tamah, saling menghargai. Kemudian yang ketiga harus bahagia. Sesuai dengan kelas kita ada kelompok asik dan kelompok bahagia. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Nah, nanti ini kita buat secantik mungkin, kita tempel kesepakatan kelas kita. Jadi ini jadikan kontrol diri kita ya nak. Mengontrol diri anak ibu dan juga ibu. Bagaimana mengontrolnya Bu? Nah gini, kelasnya bersih, jadi kita harus piket. Dikontrol diri kita, pulang sekolah kita harus tahu tanggung jawab kita bagaimana. Tidak harus ibu ingatkan, iya saya piketnya hari Rabu, sekarang hari Rabu ya, saya piket dulu. Itu tandanya kita bertanggung jawab. Nah mungkin sampai situ. Untuk selanjutnya kita belajar lagi dengan Bapak olahraga. Oke? Oke. Anak ibu bahagia? Ya, oke, terima kasih. Ya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu tupakkan tangan Bapak Ibu dengan penuh keyakinan. Anggap tangan sebelah kanan ini suatu Bapak Ibu bisa andaikan Bapak Ibu akan berusaha untuk membela Tuhan. Coba bagaimana? Apakah bisa dibuka? Apakah tidak? Coba ini adalah sesuatu siapa ini lain. Ini apakah bisa buka? Tidak. Sudah praktekkan? Sudah. Bagaimana terbuka? Tidak. Itu salah satu keinginan kita. Nah, kita dalam lokal akan membuat keyakinan di tahun ajaran baru kemarin. Ada yang sudah melakukan atau ada yang masih belum? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Akan ngopi deh. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas perlu? Dan mengapa tidak peraturan kelas? Di sini siapa yang Bapak Ibu yang bisa menjawab? Silakan. Apa? Intinya apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang tahu? Silakan Ibu. Kalau keyakinan kelas datangnya dari siswa, datangnya dari anak. Sedangkan kalau peraturan kan guru yang membuat. Iya. Kan buat mengerti. Kalau keyakinan kelas kita dari anak dan guru. Kalau peraturan itu dari kita punya sentral. Nah, mengapa kita perlu peraturan tentang penggunaan helm contohnya di dalam kita berkendaraan?
saat mengendarai kendaraan roda dua. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang pertama yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor roda dua. Ini merupakan peraturan atau bagaimana menurut Pak Ibu? Peraturan. Apa nilai kebajikan yang ada di sini? Keselamatan. Kemudian ada lagi? Menghindari biar itu dia. Itu yang peraturan. Takut kalau nanti kena hilang. Satu yang pertama. Nilai apa? Selamat. Berkendaraan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini nilai kebajikannya kira-kira apa, Bapak? Supaya Badan sehat, terhindar dari kuman. Ya, betul. Agar ini nilai kebajikannya agar kita selamat sehat. Nilai keselamatannya. Baik. Nah, ini salah satu kegiatan langkah-langkahnya saya mencobakan kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama membuat keyakinan kelas. Berdiskusi yang pertama sekali tentang peraturan, kemudian merumuskan peraturan keyakinan kelas dan nantinya diminta menempel keyakinan kelas apa dia akan di kelas. Nah, ini salah satu bagaimana bentuk keyakinan kelas. Pertama, abstrak dari peraturan kelas saja agar anak kemudian beberapa yang keempat sesuai dengan kondisi dan yang kelima dalam bentuk positif yang keenam warga kelas tadi kita sudah melihatkan siswa kita atau murid kita. Contohnya kami kemarin melakukan mungkin jaringan ya, kita lanjut saja. Ya, yang motivasi perilaku manusia. Salah satu yang dalam atau menggali perilaku itu motivasi. Motivasi merupakan dorongan secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan yang pertama hindari tidak nyaman orang dengan motor yang salah satu motivasinya untuk karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrim. Kemudian yang kedua motivasinya mendapatkan imbalan. Mendapatkan hadiah. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dan menghargai nilai-nilai kebaikan diri.
Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, yang lebih bagusnya itu intrinsik, Bapak Ibu. Menghargai nilai, kalau kita sudah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, insya Allah kita akan melakukan suatu disiplin positif itu secara langsung tanpa ada hukuman atau reward atau penghargaan tadi. Nah, itu datangnya di diri kita sendiri. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman, pemberian hukuman. Kalau kita melakukan motivasi dengan hukuman, dengan ancaman, mungkin akan menyakitkan dan adanya rasa tidak nyaman, kemudian murid merasa takut dan terlalu memaksa dan murid menyembunyikan kesalahan. Akibatnya murid banyak berbohong. Kemudian murid menjadi rendah diri. Di sini Bapak Ibu, kita akan menjadikan murid-murid kita yang merasa bersalah. Seperti itu. Yang kedua, penghargaan dengan penghargaan. Tadi yang pertama slide pertama kan ada 3 pertanyaan, di sini kita jawab. Dan penghargaan. Yang pertama, tindakan akibatnya nanti tidak adanya efektif. Tidak efektif kenapa? Merusak hubungan. Aktivitas. Apa? Dengan terus. Aktivitasnya yang seperti ini karena rewardnya yang ini. Berarti kita punya menurut. Jadi dia itu sistem ranking merasa hak menghargai dirinya. Jadi dia kurang menghargai dirinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini Bapak Ibu, konsekuensinya yang pertama, penguatan jangka pendek. Kita perlu monitoring berkelanjutan atau stimulus, ada responnya nanti. Kemudian murid menghargai atau menghormati peraturan yang sudah kita buat, sehingga waktu untuk merenungi kesalahan itu ada. Dengan apa? Lakukan menjadi konsepsi atau keyakinan yang kita buat itu menjadi sesuatu yang disadarinya, yang bisa kalau sudah membuat keyakinan kelas, ada yang sendiri apa keyakinan yang ada di sekolah ini. Lihat lagi, anak atau murid akan menghadapi dirinya baru lain. Tadi, karena ada rasa jawab. Nah, dengan ini kita akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Dan keselanjutnya konsep disiplin dengan restitusi. Nah, ini merupakan cara menanamkan disiplin positif pada restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ciri-cirinya ada 6, ada 7, bisa Bapak Ibu lihat. Yang pertama, dengan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, dan sampai terakhir menguatkan dan solusi.
Nah, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut selama 10 menit contohnya. Guru marah sehingga anak tadi menjadi takut. Dia bisa berbohong. Itu konsekuensi dari hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya. Saat istirahat kalau anak tidak buat PR, nanti jam istirahat bikin ya. Sebanyak 2 kali lipat, 3 kali lipat misalnya. Nah, di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sudah mulai. Yang ketiga yaitu restitusi. Ini langkah yang ketiga. Guru menanyakan keyakinan kita, bawa sama anak itu lagi. Kita ajak anak itu. Bagaimana dengan keyakinan kelas kita? Dengan kesepakatan kelas kita yang sudah kita bikin. Kemudian guru dan siswa akan saling menghormati dan menghargai, akan terbina satu ketika murid dan siswa akan seperti teman. Itulah. Jadi kita menjalankan suatu pembelajaran itu dengan restitusi. Nah, ini dia Bapak Ibu posisi kontrol restitusi. Yang pertama contohnya penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana? Penghukum kah? Pembuat rasa bersalah kah? Atau sebagai teman kah? Atau pemantau atau manajer? Itu diri kita sendiri yang jawab ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saja atau awas. Ada kata awasnya di belakang ya Bapak Ibu. Kemudian kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Nah, kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati, atau rendah diri nantinya. Contoh kata-katanya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya? Atau, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, inilah salah satu contoh kata-kata yang keluar dengan lembut untuk membuat si anak merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, sehingga akan berkurangnya rasa percaya dirinya. Yang ketiga, bagaimana kita guru sebagai teman. Di posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Di mana pada posisi ini atau posisi teman ini, guru bisa negatif maknanya dan bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka sering berkata atau akan berkata, ayo bantulah demi Bapak. Atau, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Atau, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nih, di sini, di posisi teman, ada kata-kata yang ajakan. Sehingga murid dan guru
akan terjalin seperti berteman. Hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak mampu atau mengecewakan murid, murid akan berpikir kalau guru atau seorang guru itu tidak temannya. Dan murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi di sini murid akan membeda-bedakan guru mungkin. Kemudian posisi yang keempat, pemantau, di mana dalam posisi memantau ini atau mengawasi ini, kita sebagai guru itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pada posisi pemantau ini, ada aturan-aturan dan konsekuensi. Dan dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya dia mengajukan pertanyaan atau kata-kata seperti, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensi seperti apa? Nah, itulah contoh kata-kata di posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan. Data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau daftar cek. Nah, pada posisi pemantau ini berawal dari teori stimulus dan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, yang terakhir itu ada posisi manajer. Pada posisi manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu posisi ini akan kembali ke posisi di mana dia dibutuhkan atau diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di mana manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Adanya penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, contoh-contoh seorang manajer, kata-katanya adalah apa yang kita yakini, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang ada. Kemudian, apa kamu meyakininya? Atau dengan cara apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itulah salah satu contoh, beberapa contoh kata yang bagi seorang manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengendalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat dan lebih baik. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau melakukan restitusi ini. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri tadi, kemudian merdeka dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman bagi dirinya dan orang lain. Itulah 5 posisi kontrol yang ditemukan atau menurut Diana Goosen dalam penerapan disiplin di sekolah. Langkah-langkah selanjutnya, bagaimana kita menerapkan restitusi penerapan disiplin positif di sekolah, sehingga sesuai dengan dorongan dalam dirinya mampu bertanggung jawab tadi atas kesalahannya, kemudian dia bisa mencari solusi dan memperbaiki diri menjadi anggota masyarakat yang lebih baik lagi.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, contoh penerapannya tadi ada kasus siswa yang terlambat. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Disiplin positif adalah suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Pada segitiga restitusi ini, ada 3 yang dilakukan dalam melakukan disiplin. Dalam dunia pendidikan, kita dapat melakukan disiplin diri kepada peserta didik atau kepada murid melalui segitiga restitusi ini. Jika peserta didik tersebut melakukan pelanggaran keyakinan atau kesepakatan kelas, jika murid melakukan pelanggaran, apakah langkah kita? Siapa yang mengingatkan? Apakah mereka kita beri hukuman atau kita memaafkan saja? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan timbul nantinya. Contohnya dalam mata pelajaran olahraga, beberapa murid itu menggunakan pakaian olahraga yang tidak lengkap atau tidak membawa pakaian olahraga. Sesuai dengan kesepakatan kelas kita, apakah siswa tersebut dibolehkan dalam mengikuti materi olahraga atau kegiatan olahraga atau tidak? Nah, itu contohnya. Selama ini kita langsung memaafkan dan membiarkan mereka melanjutkan kegiatan atau kita omeli atau kita beri wejangan-wejangan, kata-kata yang tidak nyaman bagi mereka. Perhatian kita lebih cenderung pada kesalahan yang dilakukan daripada mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga restitusi ini. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goosen. Melalui segitiga restitusi ini, kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memilih tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Penekanan bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka pegang. Restitusi membantu peserta didik untuk jujur pada diri sendiri, mampu merefleksikan diri, mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dia lakukan. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Contohnya atau contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu loh. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah.
tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu salah satu kata-kata atau kalimat dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kita validasi tindakan yang salah tersebut. Contohnya, contoh kata-katanya atau kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk loh dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian, apa? Kamu patut bangga pada dirimu. Karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian contohnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu salah satu beberapa contoh kalimat untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga kita lakukan itu menanyakan keyakinan. Kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Contoh yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Contoh ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Contoh yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itulah kalimat untuk menanyakan keyakinan kelas. Langkah pertama tadi, bagian dasar segitiga restitusi, yaitunya menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal, karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat-kalimat tadi. Nah, selanjutnya langkah kedua tadi yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua itu, kita harus memahami dan menemukan kebutuhan murid. Kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Ini menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga tadi yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, pada langkah ketiga ini, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sudah sukses dilakukan, maka anak-anak ini sudah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah kepada atau menjadi orang yang dia inginkan. Penting sebenarnya menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi inilah kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka, bertanggung jawab, sehingga mereka nanti mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Penting bagi setiap peserta didik untuk mengembangkan menjaga disiplin diri mereka agar dapat meraih kesuksesan yang lebih besar dalam hidup. Peran guru di sini sangat sentral dalam proses tersebut. Maka penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi menjadi penting dikuasai setiap pendidik.
bicara sebentar, Nak? Boleh, Bu. Ibu perhatikan agak akhir-akhir ini sering tidak nyaman di dalam kelas ya. Sering keluar kalau jam literasi pagi. Itu gimana, Nak? Ya, kadang saya suka malas membaca. Malas membaca, makanya sering izin keluar. Oh, gitu. Terima kasih atas sudah jujur sama Ibu. Ibu paham betul kalau agak risih dan tidak nyaman dalam belajar. Apalagi waktu literasi ya. Membaca di depan teman-teman dan sulit bagi sebagian orang. Bukan agak saja, tapi semua ada sebagian teman yang juga seperti itu. Itu wajar. Dan agak tidak usah malu karena agak orangnya rajin, agak lagi rajinnya, rajin kerja di rumah ya. Kemudian Ibu berharap agar tetap mencobanya. Ya, Ya, penting agak semangat. Kalau ada merasa kesulitan lain, agak bilang Ibu. Terima kasih coba Ibu ini membaca dan kita kali ini bersama untuk Ibu tentang agama kita. Terima kasih. Semoga kedepannya bisa di kelas. Berjalan enggak pacaran? Betul sekali. Pertama penting sebuah ada tahap mundur selangkah agar apa kita yakini itu bisa berjalan sesuai dengan ajaran kita. Dalam bekerja sama itu tidak harus memikirkan ego kita, perasaan kita harus memikirkan perasaan teman kita. Bagaimana kalau tidak ikut saya kita apa yang kita yakini tentang pentingnya kerjasama dengan sebuah tim, mengapa kita perlu bekerja sama, kemudian meskipun perannya kita inginkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita harus bersikap bagaimana. ya Bu. Nah, Nuri, di kelas kita ada berupa keyakinan kelas yang tentunya penting. Ada yang bersifat di kelas kita, ada berupa keyakinan kelas, berupa saling menghargai dan bekerja sama antar sama. Kemudian kita harus
Ya Bu, saya tahu Bu, walau dalam keadaan tapi saya masih sedih Bu, tidak mendapatkan posisi yang saya Nuri masih sedih dengan posisi tidak didapatkan. Kan Nuri tahu itu sesuatu yang dia hasil ibu dan kadang yang terlihat tugas penting untuk untuk kita semua dalam lokal, bagaimana apa yang dapat dilakukan untuk tetap berkontribusi untuk dapat berjalan, memang berjalan kan karena jumlahnya cuma 10 orang ya nak. Nuri nanti depannya coba pikirkan sesuatu keyakinan kita tidak ya, mungkin saya bisa mencoba menerima itu Bu. nah itu pikirannya ya. Masih Nuri dia akan tetap bisa memberikan yang baik untuk kelas kita. Nah, bagaimana perasaan Nuri? Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Anna yang telah memaparkan diseminasi tentang disiplin positif, yaitu tadi adanya tentang restitusi hukuman dan hukuman. Dari sini saya bisa mengetahui apa perbedaan dan manfaat dari masing-masing pemaparan tadi. Jadi di sini saya lebih tahu dan mana yang baik dan mana yang tidaknya yang harus kita terapkan kepada anak dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Terima kasih kepada Bu Anna yang telah memberikan materi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desia Servis atau guru SD Kasina Abau mengucapkan terima kasih kepada Bu Anna yang telah berbagi topik baik dengan kami tentang disiplin positif, diseminasi tentang bagaimana menciptakan siswa yang merdeka. Sehingga kami tak lebih banyak tahu, lebih paham lagi tentang bagaimana cara memberikan hukuman atau lebih memberikan resistensi dari nona. Ya, terima kasih pada Bu Anna, sukses selalu, merdeka.
Demikianlah video aksi nyata saya tentang diskriminasi budaya positif di sekolah saya mengajar. Mudah-mudahan video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.